Kau tetap di sini rupanya. Cuma sekretaris. Jangan sok tahu, jangan campuri urusanku. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di balik senyum lembut seorang sekretaris, ada luka yang tidak pernah diketahui siapapun. Malam itu, seorang CEO baru datang dengan kesombongan yang meledak-ledak, meremehkan wanita yang telah bekerja dengan sepenuh hati selama 7 tahun. Ia tidak tahu bahwa setiap hinaan yang ia ucapkan sedang menuntunnya ke jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Dan ketika kebenaran besar terungkap keesokan paginya, seluruh kantor terdiam, termasuk dirinya. Inilah kisah tentang harga diri, penyesalan, dan cinta yang tumbuh dari luka terdalam. Kisah yang tidak boleh Anda lewatkan. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal bergantung di langit-langit aula besar itu, memancarkan cahaya keemasan yang jatuh lembut ke permukaan marmer putih mengilap. Musik orkestra mengalun perlahan, mengisi ruang dengan suasana megah yang membuat siapapun merasa sedang berada di puncak dunia. Para tamu berdiri rapi. Jas dan gaun mahal bergerak pelan setiap kali mereka berjalan melalui hamparan karpet merah yang terbentang dari pintu masuk sampai panggung utama. Aroma parfum elegan bercampur dengan wangi hidangan hangat dari buffet, menghadirkan nuansa pesta yang sempurna. Para manajer senior, direktur divisi, dan tamu-tamu kehormatan saling bertegur sapa dengan senyum penuh ambisi. Malam itu bukan sekadar pelantikan pemimpin baru. Malam itu adalah panggung besar yang dihadiri orang-orang yang haus akan jabatan, pengaruh, dan kedekatan dengan kekuasaan. Di salah satu sudut panggung, berdiri seorang wanita muda. Rambutnya sebahu, berwarna hitam lembut, disisir rapi ke samping. Ia mengenakan kemeja putih panjang lengan yang halus dan bersih, dipadu rok hitam selutut yang membuat penampilannya tampak formal sekaligus sopan. Di wajahnya, terselip kelelahan yang samar, namun ada juga keteguhan yang sulit dijelaskan. Wanita itu adalah Naila. Tablet tipis berada di tangannya. Di layar tampil rangkaian acara, susunan tamu penting, serta jadwal sambutan yang sudah ia rancang sejak 3 hari lalu. Ia memastikan semuanya berjalan tanpa celah. Hari ini bukan hari yang mudah. Ia sudah berkeliling sejak pagi, mengecek dekorasi panggung, menegur vendor yang terlambat, menyusun ulang rencana makan malam, dan memberi arahan pada tim protokol yang baru saja diganti. Namun dari semua hal yang melelahkan sejak pagi, hanya ada satu yang membuat detak jantungnya terasa tidak stabil. Nama itu, Aditya Mahendra, CEO baru cabang Pusat Timur. Orang yang akan memimpin seluruh cabang ini mulai besok pagi. Orang yang sejak siang tadi namanya berulang kali dipanggil oleh panitia, staf direksi, dan kepala humas. Nama yang disebut dengan penuh kagum, bangga, dan harapan besar. Nama yang sama yang pernah begitu akrab di hati Naila. Suara pembawa acara menggema, memotong alur pikirannya. Hadirin yang kami hormati, malam ini kita meresmikan pemimpin baru cabang Pusat Timur. Mari kita sambut dengan tepuk tangan hangat, Bapak Aditya Mahendra. Aula meledak oleh tepuk tangan. Pintu besar di belakang ruangan terbuka perlahan, seperti sebuah adegan film yang didesain sempurna. Aditya muncul dari balik pintu dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Posturnya tinggi, bahunya bidang, langkahnya mantap seperti seseorang yang yakin dunia akan mengikuti setiap arah keinginannya. Jas hitamnya tampak mahal. Kemeja putih yang ia kenakan memancarkan kesan tegas. Dasi gelapnya tertata rapi. Wajahnya tak banyak berubah. Masih dengan rahang tegas, hidung mancung, dan sepasang mata yang dulu menatap Naila dengan kehangatan. Namun malam ini, tidak ada kehangatan itu. Yang ada hanya sorot tajam penuh superioritas.
Tatapan seseorang yang sedang berada di puncak karir dan merasa layak atas semua itu. Para tamu mulai berdesakan untuk menyapa. Kilatan kamera dari tim dokumentasi menyambar wajah Aditya berulang kali. Ia berdiri di panggung, menerima simbol jabatan, lalu memberikan sambutan formal yang disusun dengan bahasa rinci namun arogan halus. Bahkan dari kejauhan, nada suaranya terdengar seperti seseorang yang yakin bahwa keberadaannya adalah hadiah bagi perusahaan. Naila menghela napas tipis, lalu kembali menunduk pada tablet. Ia memastikan urutan acara berikutnya. Ketika sambutan selesai, pembawa acara kembali berbicara. Tentu seorang pemimpin tidak akan bekerja sendiri. Malam ini kami juga memperkenalkan sekretaris pribadi CEO baru, yang akan menjadi penghubung utama dalam seluruh agenda beliau. Hadirin sekalian, inilah saudari Naila. Tepuk tangan kembali terdengar. Naila menarik napas panjang, lalu melangkah menuju panggung. Ia menjaga setiap langkahnya agar tetap stabil meski ada segumpal rasa yang sulit ia jelaskan di dadanya. Ketika ia berdiri di depan panggung, Aditya menoleh. Dan waktu seperti berhenti. Untuk sepersekian detik, keduanya hanya saling memandang. Tidak ada kata yang keluar. Tidak ada anggukan pelan. Tidak ada isyarat yang mengingatkan mereka pada tahun-tahun yang pernah mereka lalui bersama. Aditya hanya tersenyum tipis. Senyuman yang dingin. Senyuman yang tidak pernah ia tunjukkan ketika dulu masih menjadi mahasiswa canggung yang sering menunduk saat meminta tambahan kecap di warung dekat kampus. Tatapan matanya turun pelan, menelusuri diri Naila dari atas ke bawah. Sebuah penilaian. Bukan sapaan. Bukan kehangatan lama. Sebuah penilaian yang merendahkan. Tidak perlu kata-kata untuk memahami isi tatapan itu. Naila mengangkat wajahnya sedikit, lalu menyunggingkan senyum kecil yang profesional. Senang bisa bekerja sama, Pak. Suaranya lembut namun tegas. Tidak bergetar. Tidak menunjukkan apapun tentang masa lalu mereka. Ia menjaga jarak. Ia menjaga batas. Dunia mereka sudah berubah, dan Naila menerima itu. Aditya tidak menjawab. Ia hanya kembali menoleh ke arah penonton. Seolah Naila hanyalah pegawai biasa yang kebetulan lewat di panggungnya. Pesta pun berlanjut. Para tamu bersulang. Musik berubah menjadi lebih cepat. Gelak tawa mulai terdengar dari bar meja samping. Para direktur sibuk memperkenalkan diri pada Aditya. Semua orang merasa malam ini adalah malam kemenangan. Namun dari kejauhan, Naila merasakan beberapa kali tatapan Aditya mengarah padanya. Tatapan yang bukan lagi tatapan seseorang yang mencintai. Bukan pula tatapan seseorang yang merindukan masa lalu. Tatapan itu seperti milik seseorang yang sedang menunggu momen untuk menjatuhkan harga diri seseorang yang ia kenal lebih dalam dari orang lain. Beberapa staf wanita mulai berbisik. CEO baru kita muda sekali. Ganteng, tinggi pula. Dengar-dengar dia jenius keuangan. Tapi tadi tatapannya ke sekretaris barunya aneh tidak sih? Naila pura-pura tidak mendengar. Ia melanjutkan pekerjaannya, memastikan hidangan penutup keluar tepat waktu dan tamu penting mendapatkan tempat duduk yang sesuai. Namun wajah Aditya, tatapan itu, dan senyuman remehnya terus terbayang di benaknya seperti bayangan yang tidak mau pergi. Ketika acara hampir selesai, Aditya berjalan menuju pintu keluar. Naila berdiri di dekat sana, membantu mengarahkan tamu penting yang hendak meninggalkan ruangan. Berhenti di sampingnya, Aditya berkata pelan tanpa menoleh. Besok pagi jam 7. Mobil menjemputku. Kau ikut. Pastikan jadwalku rapi. Aku tidak suka orang yang bekerja setengah. Tidak ada sapaan lama. Tidak ada kenangan yang terselip di suaranya. Naila menjawab tenang. Baik, Pak. Aditya menatap dirinya sebentar. Senyum tipis itu muncul lagi. 7 tahun berlalu. Dan kau masih di sini rupanya. Kata-kata itu sederhana, tetapi setiap hurufnya seperti menarik luka lama yang sudah dikubur dalam. Naila menahan napas, lalu menunduk sopan. Selamat malam, Pak. Ia tidak menunggu balasan. Ia pergi menjauh, kembali bekerja. Bukan karena ia lemah,
Tetapi karena ia tidak ingin memberikan kesempatan pada masa lalu untuk mempengaruhi langkahnya malam itu. Aula akhirnya sepi. Lampu dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya redup. Para petugas kebersihan masuk. Semua tanda pesta perlahan menghilang. Naila pulang. Rumah itu sunyi ketika ia membuka pintu. Ia meletakkan tasnya, berjalan masuk ke kamar, dan menjatuhkan diri ke ranjang tanpa melepas sepatu. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajahnya. Kemejanya kusut, dan matanya berat oleh lelah. Ia melihat langit-langit. Di tangannya masih terasa dingin tablet yang ia genggam sepanjang hari. Suara dari masa lalu datang perlahan. Suara seorang pemuda yang dulu sangat ia percaya. Aku ingin kuasa. Itulah pesan terakhir dari Aditya sebelum ia menghilang 7 tahun lalu. Tanpa penjelasan. Tanpa pamit. Tanpa memberi kesempatan Naila memahami apapun. Kini mereka kembali berdiri di ruangan yang sama. Dunia yang sama. Tetapi tidak lagi sebagai pasangan muda yang sedang merancang masa depan. Naila memejamkan mata. Kelelahan menguasai tubuhnya. Dan malam pun berakhir tanpa suara. Sementara takdir mulai bergerak dari balik gelap. Membawa sesuatu yang tidak akan pernah Naila duga. Cahaya pagi menembus tirai kamar. Jatuh lembut di pipi Naila yang masih tertidur. Rambut sebahunya berantakan di atas bantal. Nafasnya pelan. Namun ada garis lelah yang tertinggal di raut wajahnya. Ia terbangun perlahan. Memejamkan mata sebentar, mencoba mengingat di mana ia berada dan apa yang menunggunya hari itu. Begitu ia melihat jam digital di samping tempat tidur, tubuhnya terlonjak kecil. Sudah pukul 5 lewat sedikit. Masih ada waktu untuk bersiap, tetapi tidak cukup untuk santai. Ia langsung duduk, lalu terdiam sejenak saat menyadari sepatu yang semalam ia pakai sudah tidak menempel di kakinya. Ia memandang ke lantai. Melihat sepatu itu tertata rapi di samping ranjang. Ada kehangatan halus di dadanya. Namun ia mengabaikan rasa itu. Terlalu banyak hal yang harus ia pikirkan hari ini. Ia bangkit, melangkah menuju kamar mandi. Air dingin membasuh wajahnya, membangunkan tubuh yang masih setengah sadar. Kemeja biru muda ia pilih pagi ini, dipadu rok hitam selutut yang membuat penampilannya tetap profesional. Rambutnya ia sisir rapi. Ia biarkan sebagian jatuh menutupi sisi wajahnya. Ketika melihat pantulan dirinya di cermin, ia menarik napas panjang. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini hari pertama ia bekerja langsung di bawah Aditya. Nama itu membuat dadanya mengencang sedikit. Bukan karena cinta, bukan pula rindu, melainkan karena luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang kini harus ia tatap kembali setiap hari. Pukul 6:30, ia sudah berada di lobi gedung perusahaan, karena ada satu pekerjaan yang harus dia lakukan, sebelum menjemput Aditya. Udara pagi masih segar, namun denyut aktivitas di gedung itu sudah mulai terasa. Security memberi salam sopan, staf kebersihan lewat membawa alat-alat, dan beberapa karyawan yang rajin datang lebih awal sibuk menata meja masing-masing. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan pintu putar. Sopir membuka pintu depan untuk Naila. Ia masuk dan duduk rapi di kursi samping kemudi. "Selamat pagi, Bu Naila," ujar sang sopir sopan. "Pagi, Pak. Kita langsung ke apartemen Pak Aditya." Mobil melaju keluar area gedung, menyusuri jalan besar yang masih sepi. Gedung-gedung tinggi tampak seperti bayangan gelap di bawah langit yang mulai berubah biru muda. Sepanjang perjalanan, Naila memeriksa ulang jadwal di tabletnya. Ada rapat strategi jam 9, pertemuan dengan klien jam 11, makan siang bisnis jam 1, dan konferensi internal jam 4. Rapat yang seharusnya tersebar selama 3 hari, kini menumpuk di hari pertama Aditya. Tipikal gaya pemimpin yang ingin menunjukkan kekuasaan sejak awal. Mobil berhenti di depan apartemen mewah tempat Aditya tinggal. Gedung itu menjulang tinggi, dengan kaca-kaca besar yang memantulkan langit pagi. Saat pintu otomatis terbuka, seorang petugas lobi membungkuk memberi salam kepada mereka. Naila menunggu di dekat lampu gantung besar. Setelah beberapa menit, suara langkah terdengar dari arah lift. Dan muncullah sosok itu. Aditya. Dengan kemeja putih yang digulung sedikit di lengan,
rambut yang disisir sempurna, serta jam tangan mahal yang memantulkan cahaya. Ia berjalan seperti seseorang yang terbiasa dihormati. Senyum congkak muncul seketika melihat Naila. "Oh, kau tepat waktu. Bagus." Nada suaranya seperti seorang guru yang sedang memuji murid sederhana. Naila hanya mengangguk sopan. "Jadwal Bapak hari ini sudah saya siapkan. Ada beberapa pertemuan penting yang tidak perlu jelaskan panjang," potong Aditya sambil lewat di depannya. "Aku sudah membaca judul jadwalnya. Detailnya nanti saja." "Kau ikut, bukan?" "Bukan pertanyaan. Sebuah perintah langsung." Naila mengikutinya tanpa komentar. Di dalam mobil, Aditya duduk di kursi belakang. Ia bersandar santai dan menatap ponselnya sambil bersenandung kecil. Tampak seperti seseorang yang sangat puas dengan dunia yang sedang ia pijak. Naila duduk di kursi depan, membacakan jadwal singkat dengan suara datar. Aditya mendengarkan, namun bukan itu yang membuat bibirnya tertarik ke atas. Yang membuatnya tersenyum adalah Naila. Ia memperhatikan garis bahu wanita itu dari kursi belakang. Cara Naila berbicara dengan tenang meski sedang dibebani tugas berat. Cara rambutnya bergerak pelan setiap kali ia menoleh. Ada sesuatu yang Aditya nikmati dari pemandangan itu. Bukan cinta, bukan rindu, tapi ego yang merasa menang. Mendadak ia bersuara. "Jadi," kata Aditya dengan nada santai, "kau benar-benar hanya menjadi sekretaris setelah 7 tahun. Naila tidak menoleh. Ia tetap menatap jalan. "Saya menjalani apapun yang diberikan perusahaan, Pak. Saya bersyukur masih bisa bekerja di sini." Aditya terkekeh kecil. "Kau selalu punya jawaban yang aman. Dulu pun begitu." Ia menyandarkan tubuh lebih santai. "Aku kira nasibmu akan berubah. Kukira kau akan menjadi nyonya besar." Kata-kata itu menghantam dada Naila seperti sesuatu yang lembut namun sangat menusuk. Tetap saja, ia tidak menunjukkan reaksi apapun. "Pak Aditya ingin sarapan apa pagi ini?" Nada suaranya stabil, netral, tanpa retakan. Aditya mengangkat alis, tersenyum sinis. "Kau saja yang antri. Kau pasti hafal restoran yang bagus. Aku tidak mau menunggu lama. Turunkan dia di depan restoran, Pak Sopir." Sopir mengangguk, dan dalam hitungan detik, Naila sudah berdiri di trotoar, memegang tablet, ponsel, dan dompet kecilnya. Mobil itu pergi, meninggalkannya di tengah antrean yang sudah mulai panjang. Ia berdiri rapi di belakang beberapa pelanggan lain, memesan sarapan dengan tenang, lalu kembali ke mobil yang kini berhenti agak jauh dari restoran. Baru pukul 8 pagi dan hari itu sudah terasa panjang. Setibanya di kantor, Aditya mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Di hadapan para manajer, ia tampak karismatik. Namun di balik meja kerjanya, ia berubah menjadi seseorang yang terus menekan Naila dengan pekerjaan tanpa henti. "Naila, rapikan semua laporan ini dalam 1 jam. Naila, siapkan presentasi baru untuk rapat nanti. Naila, aku butuh data 3 tahun terakhir. Sekarang." "Naila, kamu salah memberikan anotasi. Ulangi semuanya." Seakan Naila adalah mesin yang tidak boleh salah. Seakan hari itu bukan hari pertama Aditya bekerja dan Naila sudah harus hafal semua kebiasaannya. Jam 2 siang lewat, jam 4 lewat, jam 6 lewat. Naila masih duduk di depan laptop, menyelesaikan tugas yang seharusnya dikerjakan 2 orang asisten tambahan. Aditya tidak peduli. Ia hanya melihat hasil, tanpa mau tahu kelayakan proses. Ketika jam kantor sudah lama berakhir, Naila masih dipanggil berkali-kali. "Naila, rapikan mejaku. Naila, kirimkan semua ini ke email direksi pusat. Naila, pastikan jadwal besok tidak bentrok. Naila, antarkan saya pulang." Dan akhirnya, malam kembali tiba. Naila mengantar Aditya pulang dengan tubuh yang hampir roboh. Matanya berat, punggungnya seperti ditarik oleh beban tak terlihat. Saat mobil berhenti, Aditya turun tanpa mengucapkan terima kasih. Ia cuma tersenyum tipis. Senyuman yang menyimpan kesenangan atas kepayahan orang lain.
Ketika Naila tiba di rumah, ia membuka pintu dengan gerakan berat. Tasnya jatuh di sofa. Rambutnya berantakan. Ia melangkah perlahan ke ranjang dan menjatuhkan tubuhnya di atas kasur tanpa melepas sepatu. Lagi-lagi, matanya menutup setengah. Napasnya pelan. Tubuhnya ingin tidur cepat. Tetapi rasa perih di hatinya mendahului kantuk. Ia memandang langit-langit kamar. Entah apa salahku sampai dia berubah seperti ini. Namun Naila tidak pernah menyelesaikan pikiran itu. Kelelahan terlalu kuat. Ia tertidur. Dan dalam sunyi kamar itu, seseorang berjalan pelan mendekatinya. Langkahnya lembut. Nyaris tidak terdengar. Ia berhenti di sisi ranjang. Lalu perlahan melepas sepatu Naila satu persatu. Gerakannya tenang. Hatinya lembut. Selimut ditarik hingga menutup tubuh Naila. Dan ruangan itu kembali sunyi. Sementara dunia di luar sedang bersiap menyajikan kejutan yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi esok akan menjadi permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Cahaya pagi menyelinap ke sela-sela gorden, menimpa wajah Naila yang sedang terlelap. Tubuhnya masih terasa berat. Namun alarm yang berbunyi memaksanya membuka mata. Ia bangkit perlahan, merasakan punggungnya yang pegal akibat tidur tanpa berganti pakaian dan tanpa benar-benar bernapas lega sejak malam pelantikan. Air dingin membasuh wajahnya, memberikan sedikit kesegaran. Setelah mandi, ia merapikan rambut sebahunya dengan sisir kayu, memastikan setiap helaian jatuh rapi ke samping. Pagi ini ia memilih kemeja putih panjang lengan dengan kerah kecil yang sederhana, dipadu dengan rok hitam selutut. Riasannya tipis, hanya bedak dan sedikit lipstik nude. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu tampak tenang, tetapi ada bayangan lelah dan luka yang tidak mudah disembunyikan. Namun Naila tetap berdiri tegak. Ia sudah terlalu sering menghadapi hari-hari berat untuk membiarkan air mata jatuh begitu saja. Pukul 6:15. Ia sudah bersiap menjemput Aditya untuk hari kerja kedua. Hari yang ia harap akan sedikit lebih baik, meski batinnya tahu kenyataan mungkin sangat jauh dari harapan. Mobil hitam berhenti di depannya. Naila masuk ke kursi depan. Sopir memberi salam dan langsung melaju menuju apartemen Aditya. Udara pagi masih dingin ketika mobil berhenti di pintu masuk apartemen. Namun suasana hati Naila justru menghangat oleh kecemasan. Ada sesuatu yang ia rasakan sejak bangun tadi. Sesuatu yang samar namun mengusik. Ia berdiri menunggu di dekat pilar marmer besar. Dalam beberapa menit, lift terbuka. Aditya muncul. Namun kali ini tidak sendiri. Di sampingnya berjalan seorang wanita muda berpenampilan mencolok. Rambut panjang bergelombang, gaun pendek berwarna merah muda pastel, dan tas mahal menggantung di lengannya. Wanita itu menggandeng lengan Aditya dengan cara yang jelas ingin ditunjukkan kepada dunia. Aditya tersenyum lebar, penuh kesombongan, saat melihat Naila berdiri di sana. "Pagi, Naila," katanya santai. "Kenalkan, ini kekasihku." Kekasihnya melirik Naila dari ujung kepala hingga kaki. Senyum sinis muncul di wajahnya. "Jadi ini sekretaris kamu yang sering kamu ceritakan itu, sayang?" Nada bicaranya mengiris, seolah Naila hanyalah bagian dari cerita lucu. Naila menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu." Wanita muda bernama Melia itu terkekeh. "Kau boleh panggil aku apa saja. Aku tidak masalah. Yang penting kau tahu tempatmu." Aditya hanya menepuk tangan kekasihnya pelan, lalu melangkah menuju mobil. Di perjalanan, suasana mobil terasa aneh. Sopir diam. Naila berusaha tetap profesional. Sementara Aditya dan kekasihnya tertawa kecil di kursi belakang setiap kali mereka membicarakan sesuatu yang hanya mereka pahami. Sesekali kekasih Aditya menatap ke cermin depan, menatap Naila dengan senyum yang tidak bisa disebut ramah. Perjalanan menuju kantor. Aditya masih dengan kekasihnya di sisi. Naila kira ia bisa tenang sebentar. Namun suara Aditya menahan nafasnya. "Oh, ya. Sarapan. Kau tahu harus beli di mana?" "Aku tidak ingin menunggu. Turun di depan saja." Sopir menurunkannya di pinggir jalan. Naila berjalan menuju restoran, antre, memesan pesanan,
Lalu kembali ke mobil dengan napas yang sedikit terengah. Mobil melaju menuju gedung kantor. Namun sesampainya di sana, suasananya berbeda dari biasanya. Banyak karyawan berdiri berkelompok di lobi. Wajah mereka terlihat bingung, resah. Bahkan beberapa tampak membicarakan sesuatu dengan nada panik. Ketika Aditya dan kekasihnya melangkah masuk, banyak pasang mata langsung tertuju pada mereka. Namun bukan tatapan kagum, bukan tatapan hormat. Lebih seperti tatapan orang yang baru saja melihat sesuatu yang luar biasa, dan tidak dalam arti yang baik. Naila menuruni mobil sambil membawa kantong sarapan, berjalan melewati kerumunan kecil itu. Ia bisa merasakan tatapan mereka, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat memasuki lift, seorang staf junior sempat berbisik kecil kepada temannya. "Sudah masuk ya dia? Kalau dia tahu, gila sih." Temannya mengangguk cepat. Mana mungkin dia tidak tahu. Sebentar lagi juga diumumkan. Naila hanya mendengar sedikit. Tidak cukup jelas untuk dipahami, tetapi cukup untuk membuat jantungnya memukul lebih keras. Ketika pintu lift terbuka di lantai eksekutif, seorang staf HR mendekat dengan tergesa. "Bu Naila, Pak Aditya diminta segera ke ruangannya." Naila mengangguk dan berjalan cepat. Pintu ruangan CEO terbuka. Namun ada kejanggalan besar yang langsung terlihat. Nama Aditya, yang semalam dipasang dengan bangga di pintu ruangan itu, telah hilang. Plakat namanya dicabut. Tidak ada pengganti. Hanya pintu kosong. Naila menelan ludah. Di dalam ruangan, beberapa kepala divisi dan tim HR berdiri kaku. Aditya masuk dengan wajah bingung dan sedikit kesal. "Apa ini?" tanyanya tajam. "Kenapa namaku tidak ada di pintu?" HR memberikan sebuah surat resmi. Tangannya sedikit gemetar. "Pak Aditya, dengan berat hati kami sampaikan, mulai hari ini Bapak tidak lagi menjabat sebagai CEO Cabang Pusat Timur." Keheningan tebal jatuh di ruangan. Melia langsung memekik kecil. "Apa maksud kalian? Baru kemarin dia dilantik." Aditya meraih surat itu, membacanya cepat, dan wajahnya berubah merah. "Ini lelucon apa? Siapa yang berani melakukannya?" Tidak ada yang menjawab. Ketika Naila tiba di ruangan membawa sarapan, Aditya mengalihkan kemarahannya ke arah yang paling mudah ia sentuh. Ke arah Naila. "Kau!" teriaknya sambil menunjuk lurus. "Ini ulahmu, bukan? Kau pasti lapor sesuatu. Kau pasti iri aku naik jabatan dan ingin menjatuhkanku." Karyawan mulai berkumpul di depan pintu. Mereka tidak berani masuk, namun tidak mampu memalingkan wajah mereka. Melia ikut menyerang. "Pasti benar," kata Aditya. "Kau pasti wanita murahan yang pura-pura baik. Tidak heran dia putus darimu dulu." Ucapan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Naila. Namun Naila berdiri tegak. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap kuat. Aditya melangkah mendekat. Jarinya masih menuding keras. "Kau pikir kau bisa menipuku lagi setelah bertahun-tahun? Kau pikir aku tidak tahu kelakuanmu?" Aditya bersiap mendorong Naila. Namun, sebelum ia dapat melanjutkan, sebuah tangan lain tiba-tiba memegang pergelangan Aditya dengan kuat. Semua orang terkejut. Seorang pria berjas rapi, tinggi, tampan, dan berwibawa berdiri di belakang Aditya. Sorot matanya tajam, namun bukan kepada Naila. Tatapan itu tertuju penuh pada Aditya. Di belakang pria itu, beberapa direktur pusat turut hadir, dan bisikan karyawan di luar ruangan mulai menggema. "Itu dia, CEO pusat. Bos dari semua bos. Kenapa dia di sini?" Aditya menoleh. Wajahnya langsung pucat. Pria itu melepaskan tangan Aditya, lalu berdiri di samping Naila. Dengan suara dalam yang membuat seluruh ruangan hening, ia berkata, "Saya suami Naila." Kalimat itu jatuh seperti petir. Tidak ada yang siap. Tidak ada yang menduga. Melia membeku. Aditya tampak kehilangan warna di wajahnya. Seluruh kantor seperti berhenti bernapas. Dan hari kedua itu,
Baru saja berubah dari biasa menjadi sesuatu yang tak akan pernah dilupakan siapapun. Kejatuhan suasana itu begitu cepat, begitu mengiris, hingga kantor yang biasanya riuh dengan suara ketikan dan panggilan telepon mendadak menjadi sunyi seperti gedung kosong. Semua orang yang berada di sekitar pintu hanya mampu mematung. Tak ada satupun yang berani menggerakkan tubuh mereka. Pria berjas itu berdiri tegak di samping Naila. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya mengandung tekanan yang begitu kuat hingga Aditya seolah tak lagi memiliki ruang untuk bernapas. Namanya Ardan Wijaya. Salah satu orang paling berpengaruh di perusahaan pusat. Seorang CEO utama yang duduk di posisi paling tinggi dalam jaringan perusahaan raksasa itu. Tidak banyak karyawan cabang yang pernah melihatnya secara langsung. Ia dikenal misterius, tegas, berbicara seperlunya, dan memilih untuk jarang turun ke cabang manapun kecuali dalam keadaan sangat penting. Dan hari ini, ia datang tepat ketika Aditya sedang menghina Naila di depan banyak orang. Ardan berdiri di sisi Naila seolah menegaskan sesuatu. Bahwa Naila bukan sekadar pegawai rendahan. Bahwa Naila bukan sekadar sekretaris dari seseorang di cabang. Bahwa Naila adalah istrinya. Seseorang yang ia pilih dan ia banggakan. Aditya menatap keduanya dengan pandangan campur aduk. Wajahnya tidak lagi merah karena marah, melainkan putih pucat seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan bumi di bawah kakinya. Sementara itu, Melia berdiri di belakangnya dengan wajah kaget. Bibirnya terbuka sedikit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bukannya merasa kasihan pada Aditya, ia tampak lebih khawatir pada dirinya sendiri. Wanita itu jelas tidak siap bertemu langsung dengan seseorang seperti Ardan. Ardan melepaskan nafas perlahan, lalu menatap Aditya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan itu tajam seperti pisau yang mengupas karakter seseorang tanpa perlu kata-kata. Aditya Mahendra, ucap Ardan tenang. Saya mendengar banyak hal aneh pagi ini. Termasuk bagaimana Anda memperlakukan istri saya. Napas Aditya tercekat. Ia mundur setengah langkah. Saya tidak tahu kalau dia. Suara Aditya gemetar. Dia tidak bilang apa-apa. Saya tidak tahu. Ardan mengangkat alis tipis. Dan jika Anda tahu sejak awal? Apa Anda akan bersikap berbeda? Nada suaranya tenang, namun mengandung ancaman yang begitu jelas. Aditya tidak bisa menjawab. Kepala HR yang dari tadi diam, kini akhirnya memberanikan diri angkat bicara. Pak Ardan, ujarnya terbata. Surat pemberhentian untuk Pak Aditya sudah ditandatangani Dewan Pusat semalam. Kami diperintahkan menunggu Bapak datang untuk menjelaskan langsung. Aditya menatap HR itu dengan mata melebar. Surat itu. Pasti ini salah. Kalian semua pasti salah. Teriaknya kehilangan kendali. Bagaimana mungkin aku diberhentikan padahal baru 1 hari menjabat? Kalian tahu siapa aku. Kalian tahu kerja kerasku di pusat selama bertahun-tahun. HR menunduk semakin dalam. Para manajer mulai berpelukan cemas. Semua orang menahan napas. Ardan menoleh sedikit, menatap HR. Tidak ada kesalahan. Semua keputusan sudah final. Melia, kekasih Aditya, melangkah maju sedikit, suaranya meninggi. Pak, Aditya tidak bersalah. Tadi itu semua hanya salah paham. Naila pasti memutar balik fakta. Saya yakin Naila. Ardan menoleh tajam padanya. Melia langsung diam. Napasnya terhenti di tenggorokan. Ardan kemudian menatap Naila dengan lembut. Kontras sekali dengan tatapan dingin yang ia berikan pada orang lain. Sorot matanya seakan berkata bahwa Naila tidak perlu menjelaskan apa-apa. Ia sudah tahu. Ia sudah melihat semuanya. Namun Naila menggenggam jemari sendiri. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tetapi perasaan bersalah muncul tanpa ia harapkan. Maafkan aku, ucap Naila pelan. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Seharusnya aku tidak. Ardan langsung memotong. Naila, suaranya berubah hangat. Kau tidak melakukan apapun yang salah. Naila menunduk. Beberapa karyawan saling pandang. Tidak ada yang pernah melihat Ardan berbicara selembut itu. Sementara Aditya masih berdiri kaku,
Suara gemetar keluar dari bibirnya. Jadi, ini semua sudah direncanakan? Kau datang untuk menjebakku? Semua orang tahu kecuali aku. Ardan melangkah satu langkah ke depan. Tidak ada yang menjebak siapapun. Anda diberi kesempatan besar. Namun dalam waktu tidak sampai 1 hari, Anda sudah menunjukkan karakter yang tidak layak memimpin 1 lantai pun, apalagi 1 cabang. Aditya mencengkeram rambutnya. Melia menatapnya dengan mata yang mulai ketakutan akan nasibnya juga. Tidak, kalian tidak tahu apapun, gumam Aditya. Naila itu, dia dulu. Melia tiba-tiba memotong dengan suara panik. Ya, katakan saja semuanya. Biar semua orang tahu dulu dia itu seperti apa. Naila menoleh perlahan, namun tetap diam. Melia semakin lantang. Biar semua orang tahu dia itu hanya pura-pura polos. Biar semua orang tahu dia itu murahan. Sebagian karyawan terkejut. Beberapa menutup mulut. Melia berani karena panik. Ia menoleh cepat ke Ardan. Mencoba menyerang Naila dari 2 sisi. Pak Ardan, jangan percaya tampangnya. Istri Bapak itu bukan wanita baik-baik. Dia dari dulu memang begitu. Ardan tidak bicara. Wajahnya hanya semakin dingin. Melia lalu kembali menekan Aditya. Suaranya makin pecah karena emosi. Aditya, kamu harus tuntut dia. Dia berbohong. Dia manipulatif. Kamu jangan biarkan dia menang. Aditya tidak menjawab. Melia semakin panik. Semakin berusaha meyakinkan Aditya. Kamu harus tetap jadi CEO. Kamu berhak. Kamu pantas. Jangan jatuh cuma karena dia. Nadanya semakin tak terkontrol. Ia mendekat lagi ke Aditya, hampir menangis. Kalau kamu menyerah sekarang, sia-sia semua usahaku 7 tahun lalu merebutmu darinya. Ia terus bicara, masih belum menyadari kesalahannya. Aditya menoleh pelan, wajahnya berubah total. Kata-kata Melia selanjutnya telah menjadi bumerang. Dengan terburu-buru dan gugup, ia malah menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak ia buka, mencoba membuktikan bahwa Naila adalah penyebab kehancuran Aditya. Namun dari tuturannya yang kacau, perlahan kebenaran lain muncul. Kebenaran yang membuat ruangan itu membeku. Melia akhirnya, tanpa sadar, mengakui bahwa 7 tahun lalu, dialah yang membohongi Aditya. Bahwa semua pesan-pesan yang membuat Aditya menjauh dari Naila. Semua kabar yang membuat Aditya membenci Naila. Semua alasan mengapa Aditya pergi tanpa penjelasan. Berasal dari mulut Melia. Ia mengakui itu karena panik. Karena ingin terlihat benar. Karena ingin menyalahkan Naila sekali lagi. Namun justru pengakuannya menghancurkan Aditya lebih parah daripada penghentian jabatan yang diterimanya hari itu. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Melia, suara seluruh ruangan menghilang. Semua orang terpaku. Bahkan Ardan pun tampak terdiam sejenak. Namun setelah Melia tersadar apa yang sudah diperbuatnya, ia berhenti mendadak. Tapi semua terlambat. Aditya menatap Melia. Tanpa kedip. Seperti seseorang yang baru saja memecahkan kaca dan melihat pecahannya memantulkan wajahnya sendiri. Kau bilang, dia selingkuh. Kau bilang dia mengincar laki-laki kaya. Suara Aditya pecah. Kau bilang dia meninggalkanku. Melia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia sadar. Ia baru saja membongkar kebohongan yang ia simpan selama 7 tahun. Aditya memutar tubuhnya. Menatap Naila. Tatapannya perlahan berubah dari marah, menjadi bingung, lalu menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang tiba-tiba mengerti betapa besarnya kesalahan yang ia buat. Namun terlambat. Ardan berdiri di sana. Naila berdiri di sana. Semua saksi ada di sana. Dan kebenaran terlanjur tersingkap. Ruangan itu terasa kecil. Panas. Sesak. Bagi semua orang. Nama-nama hari itu tidak akan pernah dilupakan. Ardan. Suami Naila. Pria yang datang seperti badai tenang. Memporak-porandakan arogansi dalam sekali langkah. Melia. Kekasih yang ternyata dalang dari kebohongan masa lalu, yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Dan tentu saja, Aditya.
Pria yang ingin kuasa, namun justru jatuh oleh kesombongannya sendiri. Dan di tengah semuanya, ada Naila. Diam, tegar. Tapi di dalam dadanya, badai yang jauh lebih besar sedang berputar. Ada satu masa dalam hidup Naila yang selalu ia pikir sudah ia kubur dalam-dalam. Masa itu begitu lembut, begitu hangat, namun juga menyisakan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Masa itu adalah saat ia dan Aditya masih mahasiswa, masih muda, masih penuh mimpi, dan masih percaya bahwa dunia tidak akan pernah mengkhianati mereka. Naila masih ingat hari pertama Aditya berbicara padanya. Mereka bertemu di perpustakaan fakultas saat jam sore menjelang malam, ketika matahari jatuh menguning di jendela kaca besar. Aditya datang dengan senyum yang ringan, senyum yang membuat siapapun merasa aman. "Kamu butuh tempat duduk." Begitu kalimat pertamanya. Nada suaranya tenang, matanya tulus. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan tanpa pernah mengatakan kapan tepatnya semua itu dimulai, mereka menjadi sepasang kekasih yang berjalan bergandengan tangan di koridor kampus. Aditya selalu membawa 2 gelas es kopi gula aren. Satu untuk dirinya, satu untuk Naila. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri," ucap Aditya hampir setiap hari. "Kalau kamu lelah, bilang, aku ada untuk kamu." Dan ketika ia mengatakan itu, Naila percaya. Aditya tidak hanya baik, ia perhatian, lembut, dan selalu tahu bagaimana membuat segalanya terasa lebih mudah. Ia selalu menjemput Naila sepulang kelas, duduk di taman sambil membahas tugas, atau sekadar berbicara tentang masa depan mereka. Di masa itu, Naila merasa dicintai dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun segala sesuatu yang indah seringkali tidak disadari retaknya. Bukan karena suaranya keras, tetapi karena retak itu dimulai terlalu kecil untuk didengar. Perubahan itu datang perlahan. Aditya masih baik, tetapi ada nada baru di suaranya. Nada yang menyimpan tanya. "Naila, kamu tadi pulang bareng siapa? Kenapa lama sekali jawab pesan? Tadi kamu senyum ke siapa?" Naila selalu menjawab sejujur mungkin. "Aku sama teman sekelas. Aku lagi di ruang dosen." Aku hanya tersenyum karena dia menyapa. Namun semakin jujur ia menjawab, semakin besar keraguan yang muncul di mata Aditya. Naila tidak tahu bahwa seseorang sedang meniupkan racun halus ke telinga Aditya setiap hari. Seseorang bernama Melia. Melia adalah adik tingkat satu jurusan. Naila bahkan tidak mengenalnya. Hanya pernah melihatnya sekilas di aula kampus. Wajahnya selalu tampak manis, tubuhnya kecil, suara lembut, seolah tidak mampu menyakiti siapapun. Tapi mata Melia tidak pernah jujur. Ia menyimpan iri yang begitu rapi. Iri yang tumbuh dari caranya melihat sepasang kekasih yang terlalu bahagia. Ia ingin apa yang Naila punya. Ia ingin perhatian Aditya. Ia ingin menjadi orang yang berdiri di samping laki-laki itu. Dan ia mendapatkan kesempatan itu ketika suatu hari Aditya sedang duduk sendirian di bangku taman kampus, menunggu Naila yang terlambat karena urusan kelas. Melia duduk di dekatnya, pura-pura membuka buku. Suara lembutnya meluncur tanpa tekanan. "Bang Aditya." Aditya menoleh sopan. Kayaknya Kak Naila akhir-akhir ini dekat sekali sama dosen pembimbingnya. Atau aku salah lihat? Maaf kalau salah. Sebuah kalimat ringan. Lalu disusul kalimat lain keesokan harinya. "Bang, tadi aku lihat Kak Naila ngobrol lama sekali sama seseorang di parkiran. Mungkin cuma urusan kuliah sih. Aku cuma kasihan aja sama abang kalau ternyata abang tidak tahu." Hari berikutnya kalimat itu berubah bentuk lagi. "Bang, perempuan kalau sibuk sembunyi-sembunyi itu biasanya bukan hal baik." Tidak ada tuduhan langsung. Tidak ada bukti. Hanya desakan kecil, halus, namun berulang. Dan pelan-pelan, racun itu meresap. Aditya mulai curiga pada hal-hal kecil. Mulai berhenti percaya pada Naila. Ia mulai mencari celah dalam setiap kata Naila. Ia mulai melihat bayangan pengkhianatan di tempat-tempat yang seharusnya aman. Sampai akhirnya racun itu menjadi penuh. Tidak bisa lagi dibongkar. Tidak bisa lagi dijelaskan. Naila hanya bisa melihat perubahan itu dari luar.
Ia melihat Aditya semakin gelisah, semakin mudah tersinggung, semakin banyak bertanya dengan nada tidak percaya. Dan suatu hari, Aditya tidak datang. Ia tidak menjemput Naila, tidak membalas pesan, tidak memberi satu pun kabar. Naila duduk sendirian di halte kampus sampai malam tiba. Hujan turun tanpa rahmat, menghapus jejak kaki mahasiswa yang sudah pulang lebih dulu. Saat tubuh Naila dingin sampai tulang, pesan itu akhirnya datang. Satu pesan pendek yang mengubah masa depan. Aku ingin kuasa. Jangan cari aku. Kita selesai. Tidak ada alasan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada keberanian untuk bertemu dan mengucapkannya langsung. Naila menggenggam teleponnya lama sekali. Mencoba memahami, mencoba mencari celah kalimat itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan kenyataan. Namun itu kenyataan. Aditya pergi, menghilang dari hidupnya. Dan dalam hitungan hari, Aditya bukan lagi pemuda lembut yang dicintai Naila. Ia memilih jalan ambisi yang bahkan Naila tidak mengerti. Jalan yang ia kira akan memberinya kekuatan, namun ternyata hanya membuatnya semakin jauh dari dirinya sendiri. Naila terpuruk, benar-benar jatuh ke dalam lubang yang ia tidak tahu cara keluarnya. Tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Dan perlahan, Naila memutuskan bangkit. Ia melamar pekerjaan, masuk sebagai sekretaris, bekerja keras tanpa berharap cinta, hanya ingin membangun hidup baru. Namun takdir tidak pernah lupa. Ia hanya menunda pertanyaan yang belum terjawab. Dan hari itu, pertanyaan itu kembali berdiri di hadapan Naila dalam wujud seorang pria yang pernah ia cintai dengan seluruh hidupnya. Ruangan eksekutif yang biasanya tenang kini dipenuhi udara tegang yang hampir bisa disentuh. Setiap orang berdiri kaku, tidak berani bergerak, seolah satu langkah saja bisa memecahkan sesuatu yang rapuh namun berbahaya. Pagi itu berubah menjadi adegan yang tidak seorang pun di perusahaan pernah bayangkan. Aditya berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat, matanya kosong. Tatapannya bergantian antara Naila dan Melia, seolah berusaha menghubungkan masa lalu dengan kenyataan saat ini. Namun setiap kali ia mencoba membentuk pemahaman, semuanya seperti runtuh lagi. Melia sendiri berdiri dengan tubuh gemetar. Wanita yang tadi berjalan anggun dengan senyum sinis, kini tampak seperti bayangannya sendiri. Kakinya gemetar, suaranya hilang, dan tangannya meremas ujung gaunnya sampai kusut. Ia tidak menyangka, kata-kata yang ia lontarkan dengan panik akan berubah menjadi kunci yang membuka seluruh kotak kebohongan yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Sementara itu, Naila berdiri tegak di samping Ardan. Wajahnya datar, tidak marah, tidak pula bangga. Yang terlihat hanyalah sorot mata yang menyiratkan bahwa hatinya sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Luka lama yang ia pikir sudah terkubur, kini kembali mencuat tanpa ia kehendaki. Ardan menoleh ke Naila sebentar. Sekilas, sangat pelan. Namun dalam tatapan singkat itu, Naila merasa seperti diberi kekuatan untuk tetap bertahan berdiri. Tiba-tiba Aditya melangkah maju, suaranya pecah. Naila! Naila mengangkat wajahnya, menatap Aditya. Tidak menghindar, tidak bersembunyi di belakang Ardan. Ia berdiri sendiri, dan ia menghadapi masa lalunya dengan penuh keberanian. Suara Aditya berat, seolah keluar dari tenggorokan yang terjepit. 7 tahun, katanya hampir berbisik. 7 tahun, aku membencimu, karena kebohongan Melia. Melia tersentak. Aditya, aku hanya ingin kamu. Diam, bentak Aditya keras tanpa menoleh. Cukup. Karyawan di depan pintu terjungkit kaget. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Aditya kembali menatap Naila. Ternyata semua itu tidak benar? Kau tidak pernah mengkhianatiku. Pertanyaannya meluncur dengan getir. Namun tidak ada permohonan maaf. Belum. Karena Aditya bahkan belum siap menghadapi dirinya sendiri. Naila menghela napas perlahan. Suara itu terdengar lembut namun sangat kuat. Aditya, ucapnya. Jika dulu aku ingin menjelaskan, apakah kau akan percaya? Aditya terdiam. Ia ingin mengatakannya. Ingin mengklaim bahwa ia pasti akan mendengarkan Naila.
Namun dalam hatinya, ia tahu jawaban yang sebenarnya. Ia tidak akan percaya. Karena waktu itu, ia sedang tenggelam dalam ambisi dan ketakutan. Ia ingin kekuasaan. Ia ingin naik cepat. Ia ingin menjadi seseorang yang disegani. Dan dalam perjalanan menuju ambisinya itu, ia justru lebih mudah mempercayai racun manis yang ditebarkan Melia, daripada memegang tangan Naila dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mata Aditya mulai memerah. Aku ingin kau menjelaskan. Tapi Suaranya pecah. Aku menghilang. Aku memilih percaya hal terburuk tentangmu. Naila tidak menjawab panjang. Ia hanya menunduk sedikit. Semuanya sudah berlalu. Namun bagi Aditya, kata-kata itu justru terasa lebih menusuk daripada kalimat penghakiman apapun. Ardan akhirnya melangkah maju sedikit. Cukup, ucapnya tegas. Kita tidak akan membuang waktu lebih lama. Saya akan menyampaikan keputusan final. Para direktur pusat yang berdiri di belakangnya segera merapatkan posisi, memastikan semua terlihat seformal mungkin. Ardan berbicara tanpa meninggikan suara. Namun setiap katanya menggema ke seluruh ruangan. Aditya Mahendra, Anda diberhentikan dari seluruh jabatan kepemimpinan. Mulai hari ini, Anda kembali sebagai pegawai biasa tanpa hak memimpin divisi manapun. Evaluasi karakter dan profesionalitas Anda akan dilanjutkan oleh Dewan Pusat. Melia memekik sangat pelan. Aditya hampir jatuh terduduk. Namun Ardan belum selesai. Dan untuk Anda, Saudari Melia, lanjutnya sambil menatap lurus. Mulai hari ini, Anda tidak diizinkan memasuki gedung perusahaan ini lagi. Anda telah mengganggu stabilitas seorang karyawan serta menciptakan fitnah yang berdampak pada kebijakan internal di masa lalu. Akses Anda dicabut. Melia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membesar. Tidak, Pak, saya tidak bermaksud. Saya hanya... Ardan mengangkat satu telapak tangan. Melia terisak. Ia mundur selangkah. Namun tidak ada yang membantunya. Bahkan Aditya pun tidak bergerak mendekati dirinya. Aditya hanya berdiri di tempat. Tubuhnya seperti kehilangan tulang. Seluruh hidupnya, ambisinya, nama baiknya, semuanya runtuh dalam hitungan menit. Dan di depan semua itu berdiri Naila, wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa penjelasan. Beberapa saat kemudian, para direktur meminta semua karyawan kembali ke meja masing-masing. HR diarahkan untuk menyelesaikan proses administratif. Dan ruangan perlahan kembali sepi. Hanya tersisa 4 orang. Ardan, Naila, Aditya, Melia. Melia akhirnya keluar lebih dulu, dengan langkah pincang dan wajah penuh air mata. Ia tidak lagi menatap siapapun. Dunia yang ia renggut dengan kebohongan kini menelannya sendiri. Aditya tidak bergerak. Ia menunduk, kedua tangannya mengepal. Namun tidak ada kekuatan tersisa untuk terlihat tegas. Ardan memandangnya sekali lagi. Anda bukan korban, Aditya. Anda hanya merasakan akibat dari karakter Anda sendiri. Kemudian ia menoleh kepada Naila. Ayo pulang. Kamu sudah bekerja terlalu keras sejak kemarin. Nada suaranya sangat lembut. Tidak ada yang terasa dibuat-buat. Ia berbicara seperti seorang suami yang melihat istrinya terluka terlalu dalam karena sesuatu yang tidak seharusnya ia tanggung. Naila menatap Aditya sekali lagi sebelum pergi. Ada sedetik rasa iba. Tetapi tidak ada penyesalan. Lalu ia melangkah pergi bersama Ardan. Pintu tertutup perlahan. Dan ruangan itu akhirnya dibiarkan menelan sisa-sisa ambisi yang patah, keangkuhan yang runtuh, serta penyesalan yang datang terlambat. Hari itu baru separuh berjalan. Namun hidup Aditya sudah berubah selamanya. Dan bagi Naila, perjalanan menuju hidup barunya baru saja dimulai. Tirai kaca mobil menutup sebagian pandangan keluar, membiarkan hanya cahaya lembut matahari sore menyelinap masuk. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa hening, namun bukan hening yang canggung. Hening itu lebih seperti ruang bernapas bagi seseorang yang baru saja melewati hari yang mengguncang hatinya. Naila duduk di kursi penumpang belakang. Tangannya bertaut di pangkuan. Jarinya meremas ujung roknya dengan pelan.
Rambut sebahunya jatuh menutupi sebagian pipinya yang pucat. Pandangannya tertuju pada pantulan dirinya di jendela. Ia tampak seperti seseorang yang masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Di sampingnya, Ardan duduk tenang. Posturnya tegap. Namun ada kelembutan halus di wajahnya setiap kali ia menoleh ke arah Naila. Ia tidak memaksa percakapan. Tidak mendesak Naila untuk bercerita. Ia hanya duduk sebagai pelindung yang tidak menjelaskan apa-apa. Tetapi keberadaannya sendiri sudah cukup membuat seseorang merasa aman. Mobil berhenti sejenak di lampu merah. Ardan akhirnya bersuara. Naila. Naila menoleh pelan. Matanya melemah sedikit. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan itu sederhana. Namun justru pertanyaan sederhana itulah yang membuat hati Naila terasa disentuh dengan cara yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia mencoba tersenyum. Namun senyumnya sangat tipis. Saya baik, Pak. Ardan menatapnya sejenak. Tatapan yang jeli. Mampu membaca sesuatu yang tidak diucapkan. Kau tidak harus memanggilku Pak ketika hanya kita berdua. Naila terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Ardan melanjutkan dengan suara lebih pelan. Kau sudah menahan terlalu banyak sejak kemarin. Aku tahu itu. Naila menunduk lagi. Air bening hampir terbentuk di sudut matanya. Tetapi ia cepat-cepat menahan. Ia sudah terlalu sering terlihat kuat. Terlalu banyak menutup luka dengan diam. Ardan tahu. Ia bisa melihat semuanya. Ardan masih ingat betul pertemuan pertamanya dengan Naila. Waktu itu 1 tahun lalu. Ardan selalu percaya bahwa hidup orang kantoran adalah hidup yang datar. Banyak rapat, banyak hitungan angka, banyak keputusan yang harus dibuat. Tapi jarang sekali ada sesuatu yang benar-benar menyentuh hatinya. Itu sebelum ia melihat Naila untuk pertama kalinya. Saat itu Ardan sedang berkunjung ke salah satu perusahaan cabang milik pamannya. Biasanya yang datang sekretarisnya, hanya untuk memeriksa laporan atau rapat biasa dengan para manajer. Namun hari itu berbeda, karena paman Ardan memperkenalkan seseorang pada dirinya. Ini Naila, kau pasti pernah melihatnya bersamaku di acara besar, ucap pamannya. Sekretarisku, sudah bekerja denganku bertahun-tahun. Rajin dan baik sekali orangnya. Saat itu Naila berdiri tegap, mengenakan kemeja putih dan rok hitam selutut. Rambut sebahunya diikat setengah, wajahnya sopan, dan matanya jernih namun terlihat menyimpan kesedihan lama yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Ardan hanya mengangguk sopan, tetapi dalam benaknya, ia merasa ada sesuatu pada wanita itu. Sesuatu yang tidak riuh, tidak mencolok, namun membuatnya ingin melihat lebih lama. Hari-hari berikutnya, Naila menjadi satu-satunya orang yang paling sering berinteraksi dengan Ardan di kantor cabang itu. Bukan karena ia bermaksud mendekati, tetapi karena paman Ardan sering mempercayakan Naila untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan Ardan. Setiap kali Ardan datang, Naila selalu memberikan berkas dengan rapi, menjelaskan poin demi poin tanpa berbelit, dan selalu menunduk sopan sebelum pergi. Ada keheningan nyaman dalam setiap pertemuan mereka. Keheningan yang membuat Ardan memperhatikan Naila lebih dalam. Paman Ardan melihat hal itu lebih cepat daripada Ardan sendiri. Kalau kamu tertarik dengan dia, ucap pamannya suatu sore di ruangannya, kau tidak salah memilih. Naila itu baik, pekerja keras, dan tidak pernah macam-macam. Aku bahkan ingin menjodohkan dia denganmu. Perempuan seperti Naila sudah sangat jarang. Kalimat itu seharusnya membuat Ardan tersipu atau bingung. Tetapi yang muncul justru perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu ia juga mulai merasakan hal yang sama. Dan ketika ia mulai berbicara dengan Naila lebih sering, ia menemukan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Naila tenang. Naila jujur. Naila lembut. Naila kuat. Meski ada luka di matanya yang belum pernah ia bagi kepada siapapun. Mereka menikah tanpa banyak drama. Tanpa pesta besar. Hanya sebuah janji sederhana yang dilafalkan dengan tulus. Setelah menikah, Ardan tidak mengizinkan Naila bekerja. Bukan karena ia ingin membatasi, tetapi karena ia ingin Naila hidup lebih tenang. Selama bertahun-tahun Naila bekerja terlalu keras.
Terlalu lama menahan kesedihan yang tidak pernah ia sampaikan. Namun Naila tetap sesekali datang mengantar makan siang ke kantor Ardan. Ia selalu tersenyum kecil saat membuka kotak makan dengan masakan buatannya. Lalu hari itu datang. Hari yang mengubah rencana hidup Naila dan Ardan sepenuhnya. Waktu akan pulang setelah makan siang bersama dan Ardan ikut mengantarnya. Naila lewat di depan ruang rapat kaca yang pintunya belum tertutup. Dan ia melihat seseorang. Seseorang yang tidak pernah ia pikir akan ia lihat lagi. Aditya. Dengan senyum yang Ardan tahu bukan senyum bahagia, tetapi senyum ambisi. Naila berhenti berjalan. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Ardan melihat itu. Ia melihat bagaimana tubuh istrinya menegang seolah dunia di sekitarnya berhenti berfungsi. Dan ia tahu, itu bukan reaksi terhadap orang asing. Saat Ardan tiba di rumah malam itu, Naila duduk lama sekali di sofa. Tidak menyalakan lampu. Tidak mengatakan apapun. Hanya termenung dengan mata kosong. Seperti seseorang yang diseret kembali ke masa lalu yang berusaha ia lupakan. Ardan duduk di sampingnya. Naila. Panggilnya halus. Siapa dia? Naila butuh waktu lama untuk menjawab. Itu masa laluku. Suaranya hampir tidak terdengar. Orang yang meninggalkanku tanpa alasan. Ardan tidak mendesak. Ia menunggu. Dan setelah beberapa menit penuh hening, Naila mengeluarkan napas panjang, memejamkan mata, dan berkata, pesan terakhirnya, dia ingin kuasa. Dia ingin kekuasaan. Ardan mengernyit, bukan karena cemburu, tetapi karena ia tidak menyangka bahwa luka istrinya sedalam itu. Lalu Naila menoleh. Wajahnya tegas namun gemetar. Mas, dia sudah dapat kesempatan menjadi orang besar. Tapi aku tahu ambisi itu tidak akan berhenti. Dia tidak berubah. Dia akan menyakiti banyak orang dengan caranya. Ardan mendengarkan. Boleh aku meminta sesuatu? Tanya Naila pelan. Ardan hanya mengangguk. Aku ingin Mas menjadikannya CEO cabang. Beri dia kuasa yang dia cari. Biar dia dapat apa yang dulu ia tinggalkan aku untuk mendapatkannya. Ardan terkejut. Tapi Naila melanjutkan. Dan, aku ingin Mas menjadikanku sekretarisnya. Beberapa hari saja. Aku ingin memastikan perpisahan ini selesai sepenuhnya. Aku ingin memastikan mimpi ambisinya terpenuhi. Agar aku bisa melepaskannya selamanya. Napas Naila bergetar saat ia berkata itu. Maafkan aku Mas. Aku terpaksa meminta ini. Tapi, ini mungkin satu-satunya cara agar aku benar-benar bisa memaafkan diriku sendiri. Ardan tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Naila. Karena di balik permintaan itu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan cinta lama yang ingin kembali, tetapi luka lama yang ingin ditutup selamanya. Dan Ardan tahu, ia ingin menjadi orang yang memulihkan luka itu, bukan menambahkannya. Tak terasa mobil mereka sudah melewati gerbang besi hitam yang otomatis terbuka. Di baliknya tampak halaman luas dengan pepohonan rapi dan taman kecil yang seolah menyambut setiap langkah yang mendekat. Rumah besar bergaya modern berdiri tegap di tengahnya. Jendela kaca tinggi, tiang putih marmer, dan pintu kayu lebar yang memancarkan kehangatan. Itu adalah rumah mereka. Atau lebih tepatnya, rumah Ardan dan Naila. Rumah tempat Naila akhirnya merasakan hidup yang tidak lagi dikelilingi oleh masa lalu yang menyakitkan. Mobil berhenti di depan pintu. Sopir turun dan membukakan pintu untuk Naila. Ardan ikut turun. Ketika Naila melangkah, lututnya sedikit goyah. Ia terlalu lelah. Terlalu banyak emosi yang ia tekan sejak pagi. Ardan segera memegang lengannya dengan lembut. Aku bantu. Saat tangan mereka bersentuhan, tubuh Naila menegang sesaat. Namun ia tidak menolak. Ia membiarkan Ardan memandu langkahnya masuk rumah. Begitu pintu besar itu tertutup, aroma kayu hangat langsung menyelimuti. Ruang tamu luas dengan sofa abu-abu lembut tampak seperti tempat yang sempurna untuk seseorang yang baru saja melewati badai. Naila meletakkan tasnya dan menarik napas panjang. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba meredakan getaran emosi dalam dirinya. Ardan berdiri beberapa langkah darinya.
Ia memperhatikan cara Naila mencoba merapikan rambutnya yang kusut. Cara tangannya sedikit gemetar ketika merapikan kerah kemejanya. "Naila," ucap Ardan lembut. "Duduk dulu." Naila menurut. Ia duduk pelan di sofa, merasa tubuhnya akhirnya mendapat izin untuk beristirahat. Ardan duduk di kursi di depannya, tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk menunjukkan ia ada di sana. Beberapa detik lewat tanpa kata-kata. Kemudian suara Ardan kembali terdengar. "Kau sudah menahannya cukup lama." Naila mengangkat wajah. Tatapannya kabur karena air mata yang ia tahan sejak tadi. Ia tidak ingin menangis. Tidak ingin terlihat lemah. Namun semua yang terjadi hari ini terlalu banyak. Ardan melanjutkan dengan suara halus. "Kau tidak perlu menjaga perasaan siapapun ketika menyampaikan apa yang kau rasakan. Tidak harus menahan semuanya sendirian." Air mata akhirnya jatuh. Tanpa suara. Tanpa histeris. Hanya mengalir perlahan. Seperti hujan tipis yang turun setelah badai besar. Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak ingin masalah ini kembali lagi," ucapnya lirih. "Aku pikir aku sudah melupakan semuanya." Tapi melihat dia, mendengar dia bicara seperti itu, membuat semuanya kembali lagi seperti 7 tahun lalu. Ardan memajukan tubuhnya sedikit. "Kau tidak salah apa-apa. Semua yang terjadi hari ini bukan karena kelemahanmu. Itu karena sikap seseorang yang tidak pernah belajar memimpin dirinya sendiri." Namun Naila menggeleng. "Bukan itu yang membuatku sedih. Yang membuatku sedih adalah, aku pikir aku sudah cukup kuat. Tapi ternyata tidak." Ardan tersenyum tipis, namun tatapannya penuh ketulusan. "Kekuatan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Kekuatan adalah ketika kau tetap berdiri meski dunia berusaha menjatuhkanmu." Naila menatapnya, dan perlahan, rasa sesak dalam dadanya berkurang. Ardan berdiri. "Berdirilah." Naila bingung, tetapi ia berdiri pelan. Ardan merapikan sedikit rambut yang menempel di pipi Naila. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seolah ia takut menyakiti Naila meski hanya melalui sentuhan lembut. "Kau sudah melakukan begitu banyak. Pergilah ke kamar kita. Istirahat. Jangan pikirkan apapun dulu." Naila menelan ludah. "Terima kasih," ucapnya hampir berbisik. Ia melangkah menuju kamarnya, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan rumah itu. Namun satu hal mengganggu pikirannya sebelum ia benar-benar masuk kamar. Sesuatu yang belum ia sampaikan. Ia menoleh lagi ke arah Ardan yang masih berdiri di ruang tamu. "Mas." Ardan menoleh. "Ya." Naila menunduk sedikit. Suaranya sangat pelan. Aku tahu aku memaksamu untuk menjadikan Aditya CEO. Aku tahu itu bukan keputusan yang seharusnya aku minta. Maaf. Maaf kalau aku membuatmu harus menyaksikan semua ini." Ardan berjalan mendekat, berhenti tepat di depan Naila. "Aku tidak menyesalinya." Naila mengangkat wajah pelan, terkejut. Ardan tersenyum hangat. "Karena akhirnya aku melihat sendiri kenapa kau layak menjadi wanita yang kubanggakan. Dan aku semakin yakin, aku tidak salah memilihmu." Wajah Naila memerah sedikit. Bukan malu, bukan canggung, tetapi disentuh oleh perasaan yang sulit ia namai. Ardan kemudian berkata dengan suara pelan dan dalam. "Pergilah. Istirahat. Aku ada di sini." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naila melangkah ke kamarnya dengan perasaan yang tidak lagi hanya diisi luka. Ada ketenangan, ada kehangatan, ada awal baru yang muncul perlahan. Dan hari itu, rumah besar itu tidak lagi terasa seperti tempat asing, melainkan tempat di mana hati Naila mulai pulih. Malam merayap masuk perlahan ke dalam rumah besar itu. Tak terasa Naila sudah tertidur sangat lama. Mungkin saking lelahnya dia kemarin dan pagi tadi, Naila melangkah keluar kamar mandi dan menutup pintu. Lampu kamarnya tidak terlalu terang. Hanya cahaya lembut kekuningan yang jatuh ke lantai dan menenangkan hati yang selama seharian penuh diguncang oleh berbagai peristiwa. Naila menatap bayangan dirinya di cermin. Rambut sebahunya masih basah setelah ia mandi.
Pipi dan hidungnya tampak memerah karena air hangat. Kemeja tidur tipis berwarna pastel melekat rapi di tubuhnya. Ia tampak berbeda dari Naila yang tegang, rapi, dan penuh beban di siang hari. Di sini, di kamar ini, ia hanyalah seorang istri yang mencoba meredakan dadanya yang masih penuh sesak. Ia menyisir rambutnya perlahan dengan jari. Napasnya naik turun, bukan karena lelah fisik semata, melainkan karena hari itu seperti menumpahkan 7 tahun luka yang selama ini ia simpan sendiri. Ia baru saja hendak duduk di tepi ranjang ketika suara langkah pelan mendekat ke pintu. Tok, tok. Naila segera menoleh. Aku masuk ya. Suara Ardan terdengar lembut dari luar. Naila mengangguk meski Ardan tidak bisa melihatnya. Ia membuka pintu, dan begitu pintu itu terbuka, aroma yang sangat familiar langsung menyapa hidungnya. Aroma nasi goreng. Ardan berdiri di depan pintu dengan satu tangan membawa piring nasi goreng yang masih mengepul. Ia tidak memakai pakaian kerja seperti biasanya, melainkan kaos lengan panjang hitam yang digulung rapi sampai siku. Rambutnya sedikit acak seperti habis mencuci muka. Maaf aku masuk malam-malam, ucap Ardan pelan. Tapi aku tadi lihat kamu tidur dalam keadaan sangat lelah. Aku masak sedikit. Mungkin rasanya tidak terlalu enak. Tapi setidaknya kamu makan sesuatu. Naila memandangnya beberapa detik. Terasa seperti waktu berhenti di antara mereka. Ia tersenyum kecil. Masak sendiri? Tanyanya pelan. Ardan mengangguk sambil sedikit malu. Aku tidak jago, tapi aku berusaha. Naila tertawa tipis. Aku belum makan dari siang, ucapnya. Terima kasih. Ardan membawa piring itu masuk dan meletakkannya di meja kecil dekat ranjang. Ia menarik kursi, namun tidak duduk terlalu dekat. Sikapnya menjaga jarak sopan, seperti tidak ingin membuat Naila tidak nyaman. Naila duduk di kursi kecil di depan meja. Ia mengambil sendok, meniup nasi yang masih panas, lalu mencicipinya. Setelah satu suap, ia berhenti. Ardan menegang. Kenapa? Terlalu pedas? Atau hambar? Tanya Ardan khawatir. Naila menatapnya beberapa detik. Lalu ia tertawa pelan. Mas, ini asin sekali. Ardan menutup wajah dengan satu tangan dan mendesah panjang. Aduh, aku tahu ada yang salah waktu aku masukkan garam kedua kali. Masakan macam apa itu? Ia menggeleng keras. Sudah jangan makan. Tidak layak. Biar aku buang saja. Ardan berdiri hendak mengambil piringnya, tetapi Naila cepat-cepat memeluk piring itu seperti seorang anak kecil mempertahankan permen. Jangan, serunya pelan namun tegas. Aku suka. Ardan mematung. Naila kembali makan. 1 suap, 2 suap, 3 suap. Ardan tidak berkedip melihatnya. Kenapa kamu makan itu? Gumam Ardan tidak percaya. Aku bahkan tidak yakin itu pantas disebut makanan. Naila tersenyum sambil mengunyah. Karena ini pertama kalinya Mas memasak untukku. Jawabnya sederhana. Jawaban itu menghantam dada Ardan dengan lembut, tetapi kuat. Seakan seluruh hari Naila, seluruh luka masa lalunya, seluruh rasa lelahnya, semuanya mencair hanya dengan satu piring nasi goreng asin yang dibuat dengan niat tulus. Ardan duduk kembali. Kali ini lebih dekat. Ia tidak menyentuh Naila, tetapi tatapannya menyimpan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Naila, suaranya turun menjadi nada yang sangat lembut. Baru 1 hari kamu bekerja seperti itu, dan aku sudah melihatmu hampir jatuh. Aku tidak sanggup. Naila berhenti makan. Matanya menghangat. Aku tidak ingin melihatmu tersiksa karena masa lalu yang bahkan tidak pernah pantas kamu pikul. Aku tidak akan membiarkan itu terulang besok. Atau lusa. Atau seterusnya. Naila menatap piringnya. Lalu menatap suaminya. Terima kasih. Bisiknya. Setelah piring itu hampir habis, Naila benar-benar tertawa lagi ketika Ardan akhirnya mencicipi sedikit sisa nasi goreng itu. Ekspresi Ardan langsung berubah seperti baru saja menelan garam 1 genggam. Ini bukan nasi goreng, gumam Ardan putus asa. Ini hukuman. Naila tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Setelah itu, mereka membereskan piring, mematikan lampu besar,
dan hanya membiarkan lampu meja menyala. Ardan duduk di tepi ranjang. "Naila," panggilnya pelan. "Ya, Mas. Besok kamu tidak perlu bekerja. Kamu sudah melepaskan masa lalu itu. Kamu tidak perlu kembali lagi." Naila menunduk. Aku takut bertemu dia lagi." "Aku tahu," jawab Ardan. "Karena itu kamu tinggal di rumah. Masak untukku, temani aku saat pulang. Itu sudah cukup untukku." Naila mengangguk sambil menarik selimut. Ardan naik ranjang dari sisi lain. Lampu terakhir dimatikan. Suasana kamar berubah sangat tenang. Napas Naila melambat. Napas Ardan terdengar stabil di sampingnya. Untuk pertama kali sejak masa lalunya kembali membuka luka, malam itu Naila tidur tanpa rasa takut. Dan Ardan, di sisi lain, menatap langit-langit kamar gelap itu sambil berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan menjagamu, Naila." Hingga akhirnya ia pun terlelap. Matahari belum tinggi ketika cahaya keemasan pertama menyelinap melalui tirai tipis kamar mereka. Udara pagi masih dingin, namun hangat terasa karena aroma lembut sabun dan sisa wangi nasi goreng asin semalam masih menempel di ujung ingatan. Naila membuka mata perlahan, merasakan lembutnya bantal dan suara napas suaminya yang tak jauh darinya. Ia memalingkan wajah pelan, melihat Ardan yang masih tertidur tenang. Wajah suaminya terlihat jauh lebih damai dibandingkan malam tadi, seolah beban yang ia simpan ikut menghilang bersama kedalaman tidur. Naila memperhatikannya beberapa detik. Ada rasa bersalah, ada rasa lega, dan ada rasa hangat yang tumbuh tepat di belakang dadanya. Kemarin adalah hari yang panjang. Hari yang membuka kembali luka lama. Hari yang mempertemukannya dengan seseorang yang pernah ia cintai. Hari yang akhirnya ia akhiri dalam pelukan sunyi seorang suami yang rela memasakkan nasi goreng asin demi memastikan ia tidak tidur dengan perut kosong. Pagi itu, Naila tidak ingin mengingat kantor. Tidak ingin mengingat tatapan Aditya. Tidak ingin mengingat kebohongan 7 tahun yang mencabik hatinya. Ia ingin memulai dari sini. Dari rumah ini. Dari sosok suami yang tidur di sampingnya. Naila perlahan bangkit dari ranjang. Ia berjalan ke kamar mandi, mencuci wajah, mengikat rambutnya seadanya, lalu mengenakan dres rumahan berwarna krem yang sederhana namun manis. Tidak seperti pakaian kantor yang kaku. Dres itu membuatnya merasa seperti dirinya sendiri. Ia turun ke dapur pelan-pelan. Tidak ingin membangunkan Ardan. Cahaya pagi masuk dari jendela, menerangi kompor dan rak bumbu dengan cahaya kekuningan yang lembut. Naila berdiri di sana sejenak, menatap dapur dengan perasaan aneh yang baru. Dulu ia tidak pernah memasak. Dulu ia bekerja sampai larut. Dulu ia pulang ke rumah sendirian, membuka makanan cepat saji, dan memakannya sambil menatap dinding kosong. Keinginannya memasak dimulai setelah menikah dengan Ardan. Dia yang dilarang bekerja, selalu bosan di rumah. Akhirnya dia mengikuti tutorial memasak untuk membuat makan siang suaminya di kantor. Dan hari ini, ia ingin memasak untuk seseorang yang ingin menjaganya. Ia membuka kulkas, mengambil telur, sosis, sayuran yang tersusun rapi, dan mulai memotong bahan dengan hati-hati. Suara wajan yang bersentuhan dengan minyak panas adalah suara yang menenangkan. Aroma bawang tumis memenuhi dapur dan membuat rumah itu terasa hidup. Tidak lama kemudian, langkah kaki pelan terdengar. Ardan berdiri di pintu dapur dengan rambut sedikit berantakan dan wajah masih mengantuk. Ia mengenakan kaos tidur, dan senyumnya muncul perlahan saat melihat istrinya memasak. "Kamu bangun pagi sekali." Suara Ardan serak ringan. Naila menoleh sambil tersenyum kecil. "Mas kan mau kerja. Aku buatkan sarapan." Ardan berjalan mendekat. Tanpa sadar matanya memerhatikan Naila dari kepala hingga ujung jari. Bukan dengan tatapan yang membuat tidak nyaman, tetapi dengan cara seseorang melihat sesuatu yang ingin ia lindungi. "Kalau kamu lelah, kamu bisa bilang," ucap Ardan samar. "Kamu tidak harus bangun sepagi ini." "Aku tidak lelah," jawab Naila sambil membalik telur di wajan. "Aku hanya ingin Mas makan sesuatu yang lebih baik dari nasi goreng asin kemarin." Ardan menutup wajahnya dengan satu tangan sambil tertawa pelan. "Kamu masih ingat itu? Itu asin sekali,
Mas. Jangan diingat. Gumam Ardan cepat sambil mengambil gelas dan mengisi air sendiri. Itu aib. Naila tertawa kecil, dan tawa itu membuat jantung Ardan menghangat. Ia duduk di meja makan sambil memperhatikan istrinya yang sibuk di dapur. Pemandangan itu sederhana, namun begitu indah. Ardan merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang dulu ia pikir tidak bisa ia miliki sebagai seorang CEO muda dengan hidup yang sibuk dan penuh tekanan. Ketika sarapan selesai, Naila meletakkan piring di depan Ardan. Nasi goreng. Versi yang benar, ucapnya. Ardan mengambil sendok, mencicipi sedikit, dan matanya membesar. Enak sekali, ujar Ardan tanpa ragu. Yakin tidak asin? Tidak seperti punyaku. Yang ini, manusiawi. Mereka berdua tertawa pelan. Setelah makan, Ardan bersiap pergi ke kantor. Naila mengantar sampai pintu, tidak memakai sepatu kerja. Hanya sandal rumah dan dress lembut yang membuatnya tampak sangat berbeda dari sekretaris yang kemarin berdiri di depan gedung perusahaan. Ardan menatapnya sebelum membuka pintu. Naila. Suaranya lembut. Kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Tidak perlu mengantar makan siang. Tidak perlu bertemu dia lagi. Naila menunduk pelan. Ia tahu siapa yang Ardan maksud. Aku tahu, jawabnya lirih. Aku juga tidak ingin melihatnya lagi. Ardan mengangguk. Ia mengusap kepala Naila dengan gerakan yang hati-hati. Aku akan pulang cepat hari ini. Kita makan malam bersama. Baik, Mas. Ardan tersenyum. Itu pertama kalinya kamu manggil aku Mas tanpa ragu. Ucapnya pelan. Naila tersipu. Aku belajar. Ardan keluar rumah dengan hati yang terasa penuh. Dan Naila menutup pintu sambil menghela napas panjang, merasakan beban di dadanya sedikit demi sedikit menghilang. Hari itu, Naila beres-beres rumah, membersihkan meja, mencuci piring, mencuci baju, dan memasak menu sederhana. Semua ia lakukan sambil mendengarkan suara detak waktu yang tidak lagi menakutkan. Tidak ada panggilan dari kantor. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada suara Aditya. Hanya rumah, kesunyian, dan dirinya. Malam hari, Ardan pulang dengan lelah namun bahagia. Mereka makan malam bersama, duduk berdampingan sambil membicarakan hal-hal kecil. Cuaca, makanan, rencana belanja, atau kapan mereka harus mengganti tirai ruang tamu. Obrolan itu bukan tentang masa lalu. Bukan tentang ambisi. Bukan tentang luka. Hanya obrolan seorang suami dan istri yang baru benar-benar saling mengenal. Dan ketika mereka masuk kamar, Naila merapikan selimut, Ardan mematikan lampu besar, dan keduanya berbaring berdampingan. Tidak ada kata-kata manis yang berlebihan. Tidak ada pelukan dramatis. Hanya kehangatan dua orang yang mulai membangun hidup baru perlahan. Sebelum tidur, Ardan bergumam pelan. Naila, kamu baik-baik saja tinggal di rumah. Naila mengangguk dalam gelap. Aku merasa lebih tenang, jawabnya. Aku ingin melupakan semuanya. Ardan menatap langit-langit yang nyaris tak terlihat. Kalau kamu tetap di sini, aku bisa memastikan kamu tidak tersakiti lagi. Naila menghembuskan napas lega, lalu memejamkan mata. Dan malam itu, untuk kedua kalinya, ia tertidur dengan damai. Tanpa kantor. Tanpa Aditya, tanpa masa lalu, hanya ketenangan yang akhirnya mau kembali kepadanya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, sejak hari di mana namanya diturunkan dari pintu ruangan CEO hanya sehari setelah ia menjabat, kehidupan Aditya berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Apartemen mewah yang dulu terasa seperti bukti pencapaian kini berubah menjadi ruangan sunyi yang membelit lehernya setiap kali ia membuka mata. Tempat tidur itu terlalu besar. Langit-langit itu terlalu putih. Hening itu terlalu keras sampai membuat telinga bergetar. Aditya tidak pernah bangun siang. Ia selalu orang pertama yang datang ke kantor saat masih menjadi manajer di pusat. Ia selalu bangga dengan kedisiplinannya. Tapi hari pertama setelah kejadian memalukan itu, ia tidak bergerak dari tempat tidur. Jam di dinding terus berdetak. Pagi berubah menjadi siang.
Siang menua menjadi sore, dan Aditya tetap terbaring, menatap langit-langit yang kini seolah menyimpan tatapan semua orang yang menertawakannya. Pemberitahuan resmi memang menyatakan bahwa ia diberhentikan dari jabatan CEO namun tetap memiliki hak kembali ke posisi lamanya sebagai manajer. Jabatan itu tidak kecil. Gaji tetap besar. Karir tetap mapan. Namun hati manusia tidak bergerak dengan logika. Harga diri tidak kembali hanya karena ada jabatan cadangan. Aditya tidak sanggup. Bagaimana ia bisa kembali ke ruangan yang dulu ia tinggalkan dengan kepala tegak? Lalu kini melangkah masuk sebagai seseorang yang gagal bahkan sebelum sempat membuktikan diri? Apalagi semua itu adalah milik suami dari wanita yang dihinanya kemarin. Ia masih ingat suara karyawan-karyawan itu. Bisik-bisik yang seakan menggema di seluruh lorong kantor. Itu CEO baru. Katanya sombong sekali. Kemarin baru masuk. Hari ini dipecat. Apa yang sebenarnya terjadi? Aditya meremas rambutnya sendiri di dalam apartemen, mencoba mengusir suara-suara itu. Namun semakin ia mencoba, semakin keras suara itu berputar di kepalanya. Ia memejamkan mata, tapi yang muncul adalah gambar Naila. Naila berdiri diam di tengah kerumunan, dengan mata yang tenang seperti laut dalam yang tak pernah bisa ia baca. Lalu muncul suara Melia. Tertahan, ketakutan, namun jujur karena terpleset. Sia-sia semua usahaku 7 tahun lalu merebutmu darinya. Kalimat itu menghantam dadanya seperti batu yang dilempar dari jarak sangat dekat. Tidak ada tempat untuk menghindar. Tidak ada tameng untuk melindungi diri. 7 tahun. 7 tahun ia hidup dengan keyakinan bahwa Naila mengkhianatinya. 7 tahun ia menanam kemarahan, merawat dendam, menumbuhkan rasa benci yang ia pikir berasal dari logika. Padahal semuanya hanyalah tipuan halus, dibisikkan oleh seseorang yang ia kira peduli padanya. Seseorang yang bahkan tidak pernah ia minta masuk dalam hidupnya. Melia. Nama itu sendiri menjadi seperti sesuatu yang pahit saat diucapkan. Seseorang yang dulu ia anggap sebagai teman kecil, teman yang baik, yang sopan, yang pendiam. Namun ternyata menyimpan belati di balik senyumannya. Aditya memejamkan mata lebih keras. 7 tahun. 7 tahun ia menjauh dari Naila karena cerita yang ternyata hanya tambahan. Tambahan yang dibuat oleh seseorang yang ingin merebut tempat Naila di hatinya. Tambahan yang ia percayai tanpa pernah menanyakan langsung pada perempuan yang dulu ia cintai. Ia merasa bodoh, terlalu mudah dipengaruhi, terlalu lemah untuk menjaga kebenaran, terlalu bangga untuk mengakui bahwa ia salah sejak awal. Ketika malam menjelang, ada suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aditya tidak bergerak. Ia tahu suara itu. Melia. Aditya, tolong buka. Suaranya terdengar pelan, hampir memohon. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Aku ingin menjelaskan. Tolong beri aku kesempatan. Aditya duduk di ujung ranjang, memandang pintu dengan hampa. Ia merasakan napasnya berat, bukan karena marah, tetapi karena jijik pada dirinya sendiri. Melia mengetuk lebih keras. Aditya, aku mohon. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku cuma tidak ingin kamu disakiti olehnya lagi. Kalimat itu justru menusuk lebih dalam. Tidak ada jawaban. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara. Diam. Itu satu-satunya respon yang ia bisa berikan. Setelah hampir 10 menit, suara langkah perlahan menjauh dari pintu. Ardan tahu Melia akan kembali. Ia tahu cara orang seperti Melia bekerja. Tidak pernah menyerah. Tidak pernah merasa salah. Sekalipun sudah melukai banyak orang. Namun ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin sendiri. Hari berganti hari. Aditya tidak keluar. Tidak menjawab telepon kantor. Tidak membalas pesan HR. Tidak membuka tirai. Ia hanya duduk di sofa, memegang kepalanya, memejamkan mata, lalu membukanya lagi, hanya untuk menemukan dunia yang sama gelapnya. Ia memikirkan Naila. Bagaimana Naila berdiri diam saat ia marah-marah di kantor. Bagaimana wajah Naila tetap tenang meski ia menuduhnya yang bukan-bukan. Bagaimana Naila memandangnya bukan dengan benci, tetapi dengan rasa asing,
Seperti seseorang yang sedang melihat tempat yang dulu pernah ia tinggali namun kini tidak mengenalinya lagi. Dan yang paling menghancurkan, Aditya memikirkan Ardan. Pria itu berdiri di samping Naila dengan ketenangan yang mengintimidasi. Dengan kekuatan yang tidak perlu diteriakkan. Dengan tatapan yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia akan menjaga Naila dengan segenap keutuhan dirinya. Tidak ada tempat bagi Aditya lagi. Ia tiba-tiba teringat pesan terakhir yang ia kirimkan 7 tahun lalu. Aku ingin kuasa. Jangan cari aku. Kita selesai. Saat itu ia merasa kalimat itu keren. Berani. Ambisius. Kini ia menyadari. Kalimat itu tidak lebih dari omong kosong seorang anak muda yang kehilangan arah. Ia tidak mendapatkan kuasa. Ia tidak mendapatkan harga diri. Ia tidak mendapatkan kemenangan apapun. Yang ia dapatkan hanya kehancuran. Ia ingin menangis tetapi air matanya kering. Ia ingin marah tetapi tubuhnya lelah. Ia ingin memperbaiki semuanya tetapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Hari itu ia berdiri di depan cermin apartemen untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Ia melihat wajahnya sendiri. Wajah yang kusut, tidak terawat. Dengan mata merah yang menyimpan penyesalan tak berujung. Siapa aku sekarang? Gumamnya pelan. Namun tidak ada jawaban. Tidak dari cermin. Tidak dari dunia. Dan mungkin, pada titik itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Aditya benar-benar merasakan apa artinya hampa. Hampa karena kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia raih lagi. Hampa karena menyadari ia membangun hidup di atas kebohongan yang ia pelihara sendiri. Hampa karena ia akhirnya mengerti bahwa kuasa yang ia kejar tidak pernah sebanding dengan satu hati yang dulu ia hancurkan. Malam itu ia mematikan lampu apartemen, duduk di lantai, dan memeluk lututnya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ia berambisi mengejar kuasa, ia merasa tidak ingin menjadi apa-apa lagi. Pagi hari di rumah besar itu terasa berbeda. Matahari baru naik setengah. Cahayanya masuk lewat jendela dapur. Jatuh lembut di lantai marmer yang dingin. Suara air dari keran mengalir perlahan ketika Naila mencuci beras. Tangannya bergerak lambat seolah ia masih sibuk menata pikirannya. Hari itu seharusnya berjalan seperti hari-hari sebelumnya sejak ia memutuskan berhenti bekerja. Bangun pagi, mengurus suami, memasak sarapan, membersihkan rumah, menunggu Ardan pulang sambil minum teh hangat. Namun pagi ini, jauh dari biasa. Naila merasakan hatinya berdebar entah karena apa. Kepalanya juga sedikit pusing. Bahkan tadi pagi dia terlambat bangun, seolah dia begitu nyaman di pelukan suaminya. Supaya lebih tenang, Naila memusatkan diri pada masakan. Ia memotong bawang, menumis sayur, menyiapkan jus jeruk segar. Ardan turun dari kamar beberapa menit kemudian. Masih mengenakan kemeja kerja dan rambut yang sedikit basah karena baru mandi. Pagi. Sapa Ardan sambil tersenyum hangat. Pagi, Mas, jawab Naila. Namun suaranya mengandung sesuatu yang tidak ia sadari. Ardan mencium keningnya sebentar lalu duduk di meja makan. Aku suka pagi seperti ini. Masakanmu bikin rumah ini terasa hidup. Naila tersenyum, tapi tangannya sedikit gemetar saat meletakkan sup jagung di meja. Mereka makan dengan obrolan ringan, namun pikiran Naila melayang terus pada kondisi tubuhnya hari ini. Setelah selesai sarapan, Ardan bersiap berangkat. Ardan memandangnya beberapa detik, seolah memastikan istrinya benar-benar baik-baik saja. Lalu ia tersenyum, mencium kening istrinya. Aku pulang sore. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon aku. Baik, Mas. Pintu menutup. Suara langkah Ardan menjauh. Dan rumah besar itu kembali tenang. Naila berdiri di ambang pintu beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas panjang. Di sebuah apartemen mewah yang kini lebih mirip ruangan kosong tanpa jiwa, Aditya duduk di ujung ranjang dengan mata kosong. Gorden belum dibuka. Udara di dalam kamar terasa berat. Meja penuh gelas air setengah penuh, piring yang belum dicuci, dan beberapa kertas yang ia robek semalam. Ia belum mandi, belum mengganti baju sejak 2 hari lalu. Telepon genggamnya berkedip, beberapa kali bergetar. Nama kantor, nama Melia.
Ia menatap layar itu tanpa minat, membiarkannya berhenti sendiri. Sejak hari memalukan itu, Aditya merasa tidak punya wajah untuk kembali ke kantor. Pemberitahuan resmi memang menyatakan ia masih diperbolehkan bekerja di posisi lamanya. Tapi ia tidak sanggup membayangkan wajah-wajah di sekelilingnya. Tatapan kasihan, tatapan mengejek, tatapan tahu segalanya. Ia mengambil napas panjang, memejamkan mata. Yang muncul pertama di kepalanya bukan kantor. Bukan jabatan CEO yang hanya sehari ia genggam. Bukan kursi manajer yang kini kosong menunggu ia kembali. Yang muncul adalah wajah Naila. Wajah Naila saat bertahun-tahun lalu. Wajah Naila saat di lobi waktu itu. Tatapan Naila yang bukan lagi miliknya. Lalu wajah Ardan. Pria yang berdiri di samping Naila dengan ketenangan yang tidak bisa ia miliki. Telepon kembali bergetar. Kali ini Melia. Aditya membiarkan telepon berdering. Tapi kali ini ia dengar suaranya dari luar. Tok, tok, tok. Aditya, tolong buka. Aku tahu kamu di dalam. Aku cuma ingin bicara. Suara Melia terdengar teredam di balik pintu. Aditya menutup telinga dengan dua tangan. Ada muak yang naik ke tenggorokannya setiap kali mendengar suara itu. Bukan hanya kepada Melia, tetapi kepada dirinya sendiri yang pernah percaya penuh pada kata-kata perempuan itu. Pergi. Gumamnya pelan. Tolong, pergi. Suara ketukan perlahan mereda. Langkah kaki menjauh. Dalam hening yang susah payah ia raih, Aditya mendengar sesuatu yang lain. Bukan suara luar. Suara dari dalam. Suara yang berkata, cukup. Cukup lari. Cukup bersembunyi. Cukup hidup dalam ruang sempit penuh penyesalan tanpa mencoba satu hal terakhir. Aditya membuka mata. Ia bangkit dari ranjang, menyalakan lampu, lalu berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Namun di balik mata yang lelah itu, ia melihat seseorang yang masih punya sedikit sisa keberanian. Ia mandi, membersihkan tubuhnya, memakai kemeja bersih, celana bahan rapi. Sepatu yang dulu ia pakai dengan bangga saat pertama kali diangkat sebagai CEO. Namun hari ini ia memakainya untuk tujuan yang berbeda. Bukan untuk menguasai. Bukan untuk memerintah. Bukan untuk menunjukkan kekuatan. Ia memakainya untuk meminta maaf dan pergi. Aku akan ke kantor. Gumamnya lirih kepada dirinya sendiri. Aku akan menemui Ardan. Aku akan mengakui semuanya. Lalu aku akan pergi. Tanpa rencana jelas kemana. Tanpa tahu apa yang menunggunya. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak ingin menghilang lagi tanpa menyelesaikan sesuatu yang semestinya ia hadapi sebagai seorang laki-laki. Siang hari di rumahnya. Naila berdiri di ambang pintu kamar mandi beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ia berjalan naik ke kamar. Masuk ke kamar mandi untuk merapikan diri. Lalu berdiri di depan meja rias. Di sana, di atas meja, benda kecil itu tergeletak. Tespek. 2 garis. Tegas. Tidak samar. Jantung Naila berdegup lebih kencang hanya dengan melihatnya. Ia menyentuh benda itu dengan ujung jarinya. Seolah menyentuh sesuatu yang terlalu berharga untuk digenggam. Namun terlalu nyata untuk diabaikan. Ia masih ingat jelas pagi buta tadi, sebelum Ardan bangun. Ketika ia merasakan hal aneh di tubuhnya. Kegelisahan yang sudah beberapa hari terasa aneh di tubuhnya. Mual kecil. Lelah yang berbeda. Dia putuskan mengeceknya setelah suaminya pergi tadi. Dan firasat halus di sudut hatinya. Saat melihat 2 garis itu muncul, lututnya sempat melemas. Ada bahagia. Ada takut. Ada tidak percaya. Kini, di siang menjelang, benda itu masih sanggup membuatnya gemetar. Mas. Naila berbisik pelan, seolah Ardan ada di sana. Aku hamil. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk tespek itu di dada. Air matanya bergerak naik, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan yang terlalu besar untuk ia jelaskan. Sebelum ia sempat memutuskan apa yang akan ia lakukan, suara telepon rumah memecah keheningan. Naila terkejut sampai hampir menjatuhkan tespek itu. Ia buru-buru meletakkannya di atas meja rias.
lalu berlari kecil turun ke lantai bawah. "Halo, Naila?" Suara di seberang itu sangat ia kenal. "Paman Ardan." "Iya, Paman. Ada apa ya?" "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Aku dengar ada keributan di kantor beberapa hari lalu." Suara pamannya terdengar sangat serius namun penuh perhatian. "Dan aku dapat laporan dari HR bahwa Aditya tidak masuk kerja lagi. Ia diberhentikan dari posisi CEO, tapi tetap diberi kesempatan bekerja di posisi lamanya. Dia menolak. Dia tidak pernah datang. Ia menutup diri dan tidak mau bicara pada siapa-siapa." Naila terdiam cukup lama. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Paman Ardan melanjutkan. "Kau tidak perlu takut pada apapun. Kau aman bersama Ardan. Kau tidak perlu memikirkan masa lalu itu lagi." Naila menunduk walau pamannya tidak bisa melihatnya. "Iya, Paman. Aku mengerti." Begitu telepon ditutup, Naila berdiri cukup lama tanpa bergerak. Lalu ia menatap ke arah tangga. Ke kamar di mana tespek itu masih berbaring. Ia mengambilnya kembali. Dan pada saat itu Naila tiba pada keputusan yang bahkan mengalahkan rasa takutnya bertemu masa lalu. "Aku harus bilang pada Ardan." Ia mengemas makan siang. Mengambil saul tipis. Memanggil taksi online. Ia tidak ingin membuat suaminya marah lagi. Tapi ia tidak ingin menyimpan rahasia ini sendirian. Ardan harus tahu. Bahkan jika ia harus menghadapi tempat yang sudah ia tinggalkan. Tepat menjelang jam makan siang, Naila turun dari taksi di depan gedung kantor. Angin siang mengibaskan rambutnya. Ia memegang kotak makan di satu tangan dan tespek yang sudah ia bungkus rapi di tangan lainnya. Baru beberapa langkah ia berjalan. Resepsionis langsung menghubungi Ardan. "Pak Ardan, istri Bapak baru turun dari taksi. Sepertinya mau naik." Ardan langsung bangkit dari kursinya. Ia hampir berlari menuju lift. Sementara itu Naila baru saja memasuki lobi. Ia terkejut melihat Ardan keluar dari lift dengan napas cepat. Seolah ia melompat dari rapat paling penting hanya untuk menemuinya. "Naila," katanya. Suara setengah panik. "Bukannya aku sudah bilang." Naila tersenyum kecil, menggenggam kotak makan erat. "Aku tahu. Tapi aku ada kejutan." Ardan terdiam. Sebelum ia sempat bertanya, suara seseorang memotong udara lobi. "Naila?" Naila terpaku. Ardan memalingkan wajah dengan ekspresi mengeras. Aditya berdiri beberapa meter dari mereka. Rambutnya kusut. Baju yang dulu rapi kini tampak tidak disetrika. Wajahnya pucat, mata cekung, seolah ia belum tidur berhari-hari. "Aku tidak mengganggu kalian," ucap Aditya pelan. "Aku cuma ingin bilang, aku minta maaf. Untuk semuanya. Untuk dulu, untuk sekarang, untuk semua kata-kata yang tidak pantas. Kalian tidak akan melihatku lagi di tempat ini. Aku sudah selesai." Ia menundukkan kepala pada Ardan. "Izinkan aku pergi. Terima kasih sudah tidak menjatuhkanku lebih dalam." Ardan hanya mengangguk singkat tanpa ekspresi. Aditya berbalik. Melangkah menuju pintu keluar dengan langkah pelan. Seolah tiap langkah adalah penyesalan yang harus ia telan. Namun sebelum pintu kaca menutup, ia menoleh sekali lagi. Dan saat itu, ia melihatnya. Naila mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Ia menyerahkannya pada Ardan dengan tangan gemetar. Ardan membuka bungkus kecil itu. Matanya melebar. Naiknya bukan hanya terkejut, tapi juga tidak percaya. Seolah seluruh dunia tiba-tiba menjadi terang di depan matanya. Aditya melihat ekspresi itu. Melihat bagaimana wajah Ardan berubah. Menjadi bahagia. Menjadi lega. Menjadi penuh harapan. Dan ia mengerti. Sangat mengerti. Naila sedang mengandung. Ia menutup mata sejenak. Membiarkan pintu kaca menutup perlahan di depannya. Lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. "Naila." Suara Ardan pecah. Hampir tidak keluar. Naila menatapnya takut-takut. Aku baru tahu pagi ini." Ardan tidak membiarkannya menyelesaikan. Ia memeluk Naila dengan kedua tangan,
Memeluknya seperti ia takut dunia akan merampas istrinya jika ia sedikit saja melepas. Naila. Ulangnya. Suaranya bergetar. Terima kasih. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih sudah memberikan aku ini. Naila menangis pelan di bahunya. Aku takut Mas marah. Ardan menggeleng keras. Aku bahagia. Aku sangat bahagia. Tidak ada yang lebih penting dari kalian berdua. Kotak makan siang jatuh pelan dari tangan Naila. Tapi tidak ada yang peduli. Di tengah lobi kantor itu. Di antara puluhan pasang mata. Ardan mencium kening Naila lama sekali. Seolah seluruh luka akhirnya menemukan obatnya. Seolah seluruh dunia akhirnya berjalan ke arah yang benar. Dan seolah kehadiran sebuah garis kecil pada benda sederhana itu mengubah segalanya menjadi rumah baru bagi mereka berdua. Cerita selesai. Sahabat, setiap luka yang ditinggalkan oleh masa lalu tidak harus membunuh masa depan. Sekretaris itu menjalani hari-hari penuh penghinaan tanpa satupun orang tahu betapa kuat hatinya. Ia tidak membalas, tidak mengutuk, dan tidak menengok ke belakang. Ia hanya memilih berjalan, sampai akhirnya kebenaran berdiri di pihaknya. CEO sombong itu kehilangan segalanya dalam satu hari, sementara wanita yang ia rendahkan melangkah menuju kehidupan baru yang penuh ketenangan dan kasih. Hidup terkadang tidak membalas dengan teriakan, tetapi dengan diam yang menampar keras. Inilah akhir dari sebuah kisah, dan awal dari hati yang akhirnya sembuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah yang bisa kita bagi bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.